Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna. Kita lanjutkan nomor 6. Jika Y aksen sama dengan 5, 4, 6, 9, 8, 10. Ini maksudnya datanya ya. Berarti ini artinya adalah Y11 sampai dengan Y3. Ini Y11, Y12, Y21 gitu ya, dan seterusnya. Ambil dua buah T aksen yang diperoleh pada pertanyaan sebelumnya, misalkan B adalah penduga kuadrat terkecil bagi beta. Tentukan T aksen B menggunakan matrik kebalikan umum yang pertama dan kedua. Apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil yang diperoleh? Kita disuruh mengambil dua buah T. Nah, kita ambil T1 aksennya adalah yang tadi 0, 1, min 1, 0, dan T2 aksennya adalah 1, 1, 0, 0 ya. Jadi yang T1 aksen ini diperoleh dari tau 1 min tau 2, dan yang kedua, yang T2 diperoleh dari mu plus tau 1. Kemudian kita hitung X aksen Y itu, ini adalah Y-nya ya, yang ini ya, masukin ke sini, ini Y-nya. Kemudian dikalikan hasilnya adalah ini. Kemudian kita hitung B1-nya adalah segini, B2-nya segini ya. Kita lihat ini menggunakan X aksen X kondisional pertama yang ini menggunakan X aksen X kondisional yang kedua. Ini hasilnya begini. Ambil dua fungsi yang estimable ya, tadi ya, tau 1 min tau 2 dan mu plus tau 1, sehingga kita memiliki T1-nya adalah seperti ini dan T2-nya seperti ini. Akan dihitung T aksen 1B1 dan T aksen 1B2. Nah, ini berarti untuk satu vektor T kita coba bandingkan dengan dua buah nilai penduga parameter beta yang berbeda. Dan kemudian apakah kalau dengan menggunakan vektor T yang lain dan dikalikan ke masing-masing penduga beta, itu apakah juga hasilnya ini bisa sama? Apakah juga yang ini juga hasilnya bisa sama gitu ya? Nah, kita coba cek T1 aksen B1, ini yang pertama ini yang kedua, kita hitung ternyata hasilnya min 3 ya. Ini silakan teman-teman perhatikan perhitungannya, hasilnya segini. Kemudian yang kedua ini juga hasilnya sama. Jadi ternyata T1 aksen B1 itu sama dengan T2 aksen B2. Meskipun B-nya berbeda, tapi T aksen B-nya unik. Ini dari sini. Kita cek lagi nih, misalnya masih penasaran, kita coba deh pakai T yang lain gitu ya. Nah, ini pakai T yang lain satu, ini yang kedua ya. Perhatikan ini sama-sama T2 ya, ini T2 gitu ya. Nah, ini hasilnya 9/2, yang ini juga 9/2, berarti dia sama. Sehingga kita bisa simpulkan T aksen B itu unik meskipun B tidak unik. Nah, hal ini ditunjukkan dari meskipun B-nya berbeda, namun T aksen B1 sama dengan T aksen B2, baik untuk T1 maupun T2. Artinya, tau 1 min tau 2 dan mu plus tau 1 adalah unik berapapun vektor B yang digunakan. Sekarang kita lanjutkan nomor 7. Hitunglah jumlah kuadrat sisaannya atau E aksen E dari model rancangan ini. Jadi kalau kita punya model linear umum dalam populasi itu adalah Y sama dengan X beta plus E ya. Apabila istilahnya sudah menggunakan kata sisaan, artinya ini sudah menggunakan penduga beta di dalam modelnya, sehingga notasi epsilonnya ini sudah berubah menjadi E. Dari model ini kita bisa dapatkan jika sisaan adalah E aksen E, yaitu Y min XB aksen dikali Y min XB ya. Jadi E nya itu adalah Y min XB. Nah, jika diketahui aksennya ini masih menggunakan data di awal tadi dan ambil B sama dengan ini, jadi kita menggunakan B1, kemudian XB itu diperoleh dari perkalian matriks X dengan vektor B, diperoleh hasilnya ini, lalu Y min XB hasilnya yang ini. Sehingga
E transpose E itu adalah 7. Dapat juga dihitung dengan rumus yang ini, SS res ini kan yang ada di buku ya. Berarti ini adalah jumlah kuadrat sisaan, yaitu Y aksen dikali ini matriks yang di dalam kurung dikali Y lagi. Nah ini matriks yang di dalam kurung jika dihitung hasilnya adalah segini. Kemudian jumlah kuadrat residual atau jumlah kuadrat sisaan ini nilainya adalah 7 juga. Sehingga hasilnya sama. Selanjutnya kita kerjakan nomor 8, tentukan selang kepercayaan bagi tau 1 min tau 2 ya. Nah, ingat kembali rumus selang kepercayaan bagi T aksen beta adalah T aksen B. Nah, ingat lagi kan kalau selang kepercayaan itu adalah penduga titik ya, plus minus T alfa per 2 dB. Ini karena kita pakai T dikali dengan standar error dari si T aksen B gitu ya. Ingat bahwa standar error ini kan simpangan baku. Berarti ini sama dengan akar dari ragam. Ya kan? Akar dari varian T aksen B gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu varian dari T aksen B itu apa? Yaitu akar dari T aksen varian B dikali dengan T. Gini ya, kita tahu bahwa varian B itu adalah X aksen X conditional inverse sigma kuadrat. Nah, namun sigma kuadrat ini kan seringkali tidak diketahui sehingga diduga dengan S kuadrat. Oleh karenanya yang kita punya sesungguhnya adalah varian dugaan sama dengan X aksen X conditional inverse S kuadrat gitu. Sehingga ini menjadi akar dari T aksen X conditional inverse S kuadrat dikali dengan T. Nah, karena ini kuadrat di dalam akar, maka S kuadrat keluar menjadi S akar T aksen X kondisional T. Sehingga standar error dari T aksen B adalah S dikali akar T aksen X conditional inverse T ya. Nah, itulah yang menjadi rumus di dalam selang kepercayaan ini. Selanjutnya kita akan merubah fungsi selisih pengaruh dua perlakuan ini ke dalam bentuk T aksen beta. Seperti tadi kita rubah menjadi seperti ini. Kita peroleh T-nya adalah 01 min 10. Jika dihitung T aksen X conditional inverse T, itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Kemudian ini adalah T aksen B, nilainya sama dengan min 3. Kemudian S kuadrat adalah jika sisaan dibagi N min R, hasilnya 7/3, sehingga S sama dengan akar 7/3. Kemudian R adalah rank X yang juga merupakan rank dari X aksen X. Kemudian selang kepercayaannya ini kita masukkan nilainya T aksen B sama dengan min 3. Kemudian di sini T alfa per 2 N min R-nya adalah 3 ini ya. Kemudian S-nya adalah akar 7/3. Ini kalau dihitung tadi hasilnya adalah 1, jadi akar 1. Kemudian ini karena kita belum punya alfa ya, alfanya tidak diketahui pada soal ini, sehingga di sini jawabannya masih dalam bentuk alfa. Nah, apabila kita misalkan menggunakan alfa 0,05, maka selang kepercayaannya menjadi min 3 plus minus T 0,025 dengan derajat bebas 3 dikali dengan akar 7/3. Gini ya.
Ya.